Halo, selamat datang di Jadi ASN bareng saya Nazla. Kali ini kita akan membahas soal-soal dari materi himpunan yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, kita langsung ke soal yang pertama. Baik, kita masuk ke soal yang ke-21. Dari 60 orang yang disurvei, terungkap bahwa 30 orang diantaranya itu tidak pernah makan di restoran P. Dan 22 orang diantaranya tidak pernah makan di restoran Q. Dan 12 orang tidak pernah makan di restoran P dan Q. Maka jumlah yang pernah makan di restoran P dan Q adalah dari soal 21 ini sebenarnya konsepnya sama. Namun teman-teman dikecohkan dengan ada kata tidak. Di sini tidak pernah makan di restoran P, tidak pernah makan di restoran Q, dan tidak pernah makan di keduanya. Justru yang ditanya adalah jumlah yang pernah makan di restoran P dan Q. Nah, biasanya kan kalau di soal-soal sebelumnya itu kan umumnya soalnya nanti yang makan di restoran P segini, yang makan di restoran Q segini, yang makan di keduanya segini. Nah, ditanya biasanya yang tidak makan di keduanya. Nah, sebenarnya konsep yang soal ke-21 ini sama aja, namun teman-teman dikecohkan dengan adanya kata tidak. Jadi cara pengerjaannya sebenarnya sama. Ya, ini yang ditanya juga X bar sebenarnya, karena di sini kontradiksinya gitu lah ya. Ya, ini kata kontradiksinya sebenarnya. Berarti sama aja. Ya, sama aja. Kita cari 60 sama dengan yang tidak pernah makan di restoran P 30, yang tidak pernah makan di restoran Q 22, dikurang yang tidak pernah makan di keduanya 12. Yang ditanya itu X aksennya atau jumlah yang pernah makan kan, yang berlawanan dari ketiga yang diketahui ini. Oke, kita kerjain. 60 30 tambah 22 dikurang 12, kita peroleh hasilnya 40 ya. 52 dikurang 12, 40. Ditambah X aksen. Nah, X aksen di sini kenapa saya pindahin? Atau teman-teman biar nggak bingung deh. Nah, X aksen 60 dikurang 40. Ya, biar nggak kebalik-balik melihatnya, kita putar aja ya. Tapi nggak ada berubah tanda. Ini mau ganti posisi doang. Nah, 60 dikurang 40 hasilnya 20. Jadi yang pernah makan di keduanya adalah 20 orang. Maka pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang A. Oke, jadi teman-teman jangan sampai salah lihat tuh, karena di sini langsung lihat yang pernah makan di keduanya, berarti irisannya belum tentu, karena yang diketahui juga kita harus lihat, kita pahami gitu ya. Oke, kita baca soal yang ke-22. Dalam sebuah kelas terdapat 40 siswa, dengan 8 siswa tidak menyukai basket dan badminton, 22 orang tidak menyukai basket, dan 20 orang tidak menyukai badminton. Nah, berapa persen siswa yang menyukai keduanya? Oke, di sini sama, konsepnya sama seperti soal yang nomor 21 tadi. Dia juga ada kata tidak atau kontradiksi dari yang biasanya di soal-soal sebelumnya. Ya, yang ditanya di sini yang suka, yang berlawanan dari apa yang diketahui. Berarti yang ditanya jelas X aksennya. Nanti kita buat di sini. Total siswanya ada 40 orang. Nah, kenapa selain dari itu ya, kenapa teman-teman disarankan untuk membaca soalnya dengan baik, namun cepat ya gitu. Maksudnya inisiatif teman-teman deh. Caranya gimana gitu. Biar bisa baca soal cepat, pahamnya cepat, dan gak salah ngartikan gitu ya. Ya, itu biasanya dengan cara tipsnya teman-teman rajin latihan soal. Jadi semakin banyak soal yang dikerjakan, nantinya teman-teman bakal lebih paham gitu. Oh, gini alurnya gini gitu ya. Oke, langsung aja. Yang total siswanya 40. 8 itu 8 orang siswa tidak menyukai basket maupun badminton. Berarti ini irisannya ya. Menyukai basket 22 ditambah 20 tidak menyukai badminton. Kurang 8 ditambah X aksen. Oke, sama seperti tadi, jumlahin semua.
22 tambah 20, 42 dikurang 8, hasilnya 34 ya, ditambah X aksen. Ya udah, supaya nggak bingung tadi udah dijelasin ya, kita buat aja X aksennya sebelah sini. Berarti ini 40 dikurang 34. Kenapa kak? Ya karena mengganti posisi doang, muter aja gitu, bukan berpindah ya, lain cerita. Jadi ini ibaratnya pindah posisi, tapi sebenarnya tetap sama, cuman kita pindahin X-nya ke sebelah kiri nanti supaya teman-teman lebih gampang gitu lihatnya. Nah berapa nih X aksennya? 40 dikurang 34, hasilnya 6. Jadi ada 6 orang yang menyukai keduanya. Dan ditanya persentase, berarti kita bandingkan dengan jumlah keseluruhan. Oke, berarti di sini 6/40 dikali 100%. Nah, habis nih, habis 2, 3, 5, 15%. Maka jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang C. Oke. Lanjut ke soal yang ke-23. Nah, pada sebuah perusahaan 46% pegawai laki-laki. Jika 60% pegawai sudah menikah dan 70% dari pegawai yang sudah menikah adalah laki-laki, berapakah dari pegawai yang belum menikah adalah pegawai perempuan? Oke. Nah, untuk soal yang ke-23 ini kita buat tabel supaya kita lebih mudah ngitung. Jadi kan tadi ada laki-laki, ada perempuan di sini ya. Terus totalnya jumlah keseluruhan, dimana dia yang sudah menikah, kita buat menikah itu M ya, yang belum menikah BM ini total. Oke, kita ganti warna dulu supaya teman-teman gak bingung ya nanti tabelnya gimana tuh. Nah ini kita buat dulu tabelnya. Ini tabel bantu ya gitu ya, jadi teman-teman harus pahami alurnya, gimana kok bisa dapat segitu. Nah itu harus dipahami tuh nanti supaya gak buat bingung teman-teman gitu ya. Nah kurang lebih ginilah tabelnya. Jadi teman-teman buat apa yang diketahui dalam soal. Jadi di sini ada laki-laki dan perempuan dan yang menikah dan belum menikah. Gampangnya gitu. Totalnya juga kita buat gitu ya. Oke, kita baca dulu. Katanya sebuah perusahaan itu 46% pegawai laki-laki. Jadi gini, nah totalnya gimana tuh kak? Kan kita harus tahu dulu totalnya itu berapa. Jadi caranya, karena ini 46/100, berarti ya yang KPK-nya ya jelas 100 gitu ya. Oke. Jadi totalnya ya 100 karena ini dalam bentuk persen. Nah, persen itu kan per 100. Ya kalau kita buat pecahan ya dia semua per 100. Jadi jelas ya KPK-nya berarti 100. Supaya teman-teman nggak bingung. Jadi kalau misalnya persen berarti dia totalnya pasti 100. Atau 100% gitu ya. Seperti yang sebelumnya. Jadi ini 100. Oke. Katanya 46% itu adalah laki-laki. Ya udah, 46% dari 100%. Jadi 46 ya, 46 orang. Berarti yang laki-laki 46 totalnya. Sisanya berapa tuh? 54 ya untuk perempuan. Nah, 54 untuk perempuan. Apalagi nih? Jika 60% pegawai itu sudah menikah dan 70% dari pegawai yang sudah menikah adalah laki-laki. Oke, berarti katanya total dari yang sudah menikah adalah 60%. Oke, 60 orang. Di sini berarti 40 yang belum ya. Nah, 70% dari 60 itu adalah pegawai laki-laki yang sudah menikah. Ya udah teman-teman hitung aja, 70% dikali 60. Berapa nih? Bisa 40 42. Jadi yang udah menikah laki-laki 42 orang. Sisanya berapa tuh? 18. Oke.
perempuan ini sisa tinggal 4, bawahnya 40, 36. Oke. Yang ditanya ini udah dapat nih. Udah dapat laki-laki yang sudah menikah dia 42 orang, yang belum dia 4 orang, karena totalnya 46. Yang perempuan dia yang sudah menikah 18, yang belum menikah 36, karena totalnya 54. Yang sudah menikah dari seluruh karyawan 60 orang, dan yang belum 40. Gitu ya. Jadi teman-teman buat tabel bantu, masukin, ya nanti gampang deh carinya. Kurang lebih seperti ini, gitu ya. Nah, yang ditanya di sini, berapakah dari pegawai yang belum menikah adalah pegawai perempuan? Ya, karena yang belum menikah pegawai perempuannya adalah 36 orang di sini. Yang belum menikah 36, berarti 36 per 40. Kenapa 40? Karena dibandingkan dengan keseluruhan yang belum menikah juga. Dikali 100%. Ini berapa dong? 36 bagi 4, 9 ya? Ya, 90%. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang A. Oke, kita masuk ke soal yang ke-24. Ini nggak jauh beda, tapi di sini bentuknya dalam persen. Dalam pecahan maksud saya. Nah, dalam suatu kelas, 5/7 murid adalah laki-laki. 2/5 murid laki-laki berambut lurus. Nah, jika 6/14 murid itu memiliki rambut lurus, berapakah murid perempuan yang tidak memiliki rambut lurus? Oke, buat dulu tabelnya. Ada laki-laki, ada perempuan, totalnya. Kemudian ada yang rambut lurus, kita buat aja RL ya. RL, rambut lurus. Dan rambut yang tidak lurus berarti keriting ya. Keriting dan sejenisnya lah. Kita aja keriting. Dan total di sini. Kita ganti dulu warnanya. Oke. Kita buat tabelnya. Jadi teman-teman baca dulu apa yang diketahui dalam soal, kemudian baru buat tabel. Ini tabel pembantu teman-teman supaya gampang ngitungnya. Kalau secara bebas gitu nanti teman-teman kesulitan malahan. Oke, kita buat di sini. Katanya dalam kita cari totalnya dulu, total dari keseluruhan. Nah, karena tadi kan dia persen yang sebelumnya. Sehingga kan pernya per 100, jadi nggak ada KPK-nya. Ya semua ya 100 gitu. Emang bisa 100 KPK-nya. Jadi kalau misalnya soal 24 ini dia dalam bentuk pecahan ya kita lihat aja. Ini 7 nih, ini 5, yang ini 6/14, atau kalau kita perkecil dia dapat 3/7, sama-sama kita bagi 2 ya, 3/7. 7 ada 5, KPK-nya kira-kira berapa? 35 kan? Maka totalnya itu kita buat 35. Gitu teman-teman, jadi tinggal lihat aja deh penyebutnya gitu ya. Nah, tinggal cari KPK dari penyebutnya masing-masing supaya gampang. Nah, cari total 35 orang. Katanya 5/7 murid adalah laki-laki. 5/7 dari 35 itu adalah 25 orang ya. 25. Nah, karena di sini jumlahnya 35, berarti sisanya di sini berapa? 10 ya. Oke, perempuannya 10 totalnya. Nah, 2/5 dari laki-laki itu berambut lurus. 2/5 dari laki-laki. Berarti 2/5 dari 25. Yakni 10 ya yang berambut lurus. Oke, berarti laki-laki yang berambut lurus itu adalah 10 orang. Sedangkan katanya 6/14 murid itu memiliki rambut lurus. Berarti ada 6/14. Tadi kalau kita perkecil jadi 3/7 ya. 3/7 dari 35. Nanti kita peroleh itu 15 orang nih. 3/7 dari 35. Berarti di sini sisanya 5 dong ya. 5. Nah, ini sisanya berapa? 15 20. Oke. Ini sisa berapa? 15. Sini 5. Oke, pas dong. Pas ya. Oke, nggak keliru dong. Nah, buat setelah kita buat tabel bantunya, kita baca soalnya.
Nah, kan ditanya berapakah murid perempuan yang tidak memiliki rambut lurus? Yang tidak memiliki rambut lurus. Berarti yang ini ya, tabel yang sebelah sini. Tanya perempuan, ada 5 orang yang tidak berambut lurus. Maka yang ditanya yang tidak berambut lurus 5 per total 35. Sehingga jawabannya adalah yang A. Gitu. Oke. Jadi teman-teman tinggal lihat KPK dari penyebutnya tadi pertama, baru isi kolomnya, kemudian baca lagi soalnya, apa yang diketahui, apa yang ditanya, dari siapa. Nah, setelah teman-teman isi, nanti gampang nyari yang kosongnya, karena udah dalam bentuk seperti ini ya tabelnya. Jadi tinggal kita isi-isi doang, baru kita baca apa yang ditanya. Gitu cara jawabnya. Oke, biar nggak bingung, ini soal yang ke-25 juga mirip dengan soal yang ke-23 dan 24. Kita baca dulu soalnya. Dalam suatu kelas itu 3/8 murid adalah laki-laki dan 2/3 murid laki-laki itu berambut lurus. Jika 3/4 murid memiliki rambut lurus, berapakah murid perempuan yang tidak memiliki rambut lurus? Sama ya, ini kita buat dulu. Laki-laki, perempuan, totalnya, rambut lurus, rambut keriting, total. Oke, kita ganti warna dulu, teman-teman nggak bingung. Ini teman-teman perlu ya, tabel bantu seperti ini tuh perlu. Jadi nanti bisa cepet gitu ngerjainnya. Jadi harus banyak-banyak latihan, teman-teman harus banyak-banyak latihan. Biar gampang, tinggal sacet siap gitu ya. Biar lebih cepet gitu cekatan. Nah, katanya, kita cek dulu totalnya berapa. Nah, di sini ada 8 penyebutnya, 8, 3, dan 4. KPK-nya berapa tuh kira-kira? 24 ya, 24 bisa kan? 24 bagi 8 dapatnya 3. 24 bagi 3 dapatnya berapa tuh? 8 ya. 24 bagi 4 dapatnya 6. Jadi bisa tuh 24. Nah, kita buat di sini 24 totalnya. Kita buat 24. Oke. Yang ditanya apa? Yang diketahui apa? 3/8 murid adalah laki-laki. 3/8 dari 24. Berapa tuh? 9 ya. 3/8 dari 24 hasilnya 9. Nah, kan di sini 24 berarti sini sisa berapa? 15. Oke. Apalagi yang diketahui? 3/4 murid itu memiliki rambut lurus. Maaf. Ini dulu 2/3. 2/3 murid laki-laki itu berambut lurus. Berarti 2/3 dari laki-laki itu berambut lurus. 2/3 dari 9. Jadi kita peroleh hasilnya 6 ya. 2/3 kali 9, 3, 6. Bisa berapa nih? 3. Oke. 3/4 katanya memiliki rambut lurus dari seluruh siswa. 3/4 dari 24 kali 24. 6, 8, 18. Berarti 18 orang itu berambut lurus. Sisanya berapa nih? 6 ya. 6, ini tinggal 3. Yang ini 12. Oke, kita udah peroleh semua hasilnya. Baru kita baca soalnya. Berapakah murid perempuan yang tidak memiliki rambut lurus? Murid perempuan yang tidak memiliki rambut lurus. Berarti ini 3. 3 per total 24. 3/24. Kita sederhanakan. Jadi 1/8. Sehingga jawabannya paling tepat adalah pilihan yang A. Gitu kurang lebih, teman-teman harus paham dulu apa yang diketahui, apa yang ditanya, dan ingat tadi mau mencari totalnya, karena kita harus tahu dulu berapa totalnya. Caranya ya dengan mencari KPK dari penyebutnya, dari masing-masing penyebut gitu ya. Oke, kita masuk ke soal yang ke-26. Dari 110 orang anak TK diperoleh data bahwa 70 anak itu suka makan permen dan 40 anak suka makan coklat. Nah, jika X anak tidak suka keduanya, maka berapa anak yang suka keduanya? Totalnya ada 110. Yang dia suka permen 70.
yang dia suka coklat 44, yang tidak suka keduanya itu X, yang suka keduanya yang ditanya ya. Berarti N, A, iris B ditambah X, bukan X aksen karena yang diketahui tadi X udah dibuat di sini. Oke, berarti kita jumlahin 110, 70 tambah 44 hasilnya 104, 14 dikurang N A iris B ditambah X. Pindahin ke sebelah sini, sebelah kiri. Berarti ini menjadi N A iris B. Nah, ini jadinya karena pindah jadi negatif. Berarti di sini 114 ditambah X dikurang 110. Berapa tuh? A iris B. Hasilnya 4 tambah X atau X tambah 4. Oke? Nah, teman-teman biar nggak bingung nih. Kenapa tuh bisa dibalik, Kak? Ya, karena dalam penyembahan ya boleh aja, kecuali dalam bentuk pengurangan. Gitu ya. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang A. Kita masuk ke soal yang ke-27. Ke soal yang ke-27. Katanya dari suatu sekolah 2/3 siswanya tidak menyukai olahraga tenis, 1/4 siswanya tidak menyukai olahraga badminton, dan 1/5 siswa tidak menyukai keduanya. Nah, berapa persen siswa di sekolah tersebut yang menyukai kedua olahraga tersebut? Oke, pertama teman-teman perhatikan di sini katanya dia dalam bentuk pecahan ya yang diketahui. Jadi ya kita ubah ke dalam bentuk persen. Kenapa kita ubah ke dalam bentuk persen? Nanti supaya mempermudah kita dalam perhitungan karena optionnya dalam bentuk persen. Jadi teman-teman buka lagi tabel istimewa. 2/3 itu berapa persen sih? 66,67%. Nah, 1/4 gampang lah ya. 1/4 25%. Sedangkan untuk 1/5 ini 20%. Oke. Kita udah tahu nih berapa persen. Nah, berarti totalnya adalah 100%. Yang sebelumnya ya, 100%. Yang dia suka olahraga tenis 2/3, berarti 66,67%. Yang suka badminton 1/4 tambah 25% dikurang tidak menyukai keduanya. Ya, berarti ini yang ditanya NA iris B. Oh maaf, ini kontradiksi ya. Oke, maaf yang kontradiksi. Berarti 1/5 itu irisannya berarti 20% ditambah X aksen. Oke, totalin semua. Kita total, nanti kita peroleh hasilnya 71,67%. Jumlahin, kurangin. 71,67% ditambah X aksen. Nah, berapa nih X aksennya? X aksen, ingat ya, ini nggak ganti posisi ya. 100% dikurang 71,67%. Nah, X aksennya jadinya 28,33%. Maka jawabannya paling tepat adalah pilihan yang C. Oke, kita masuk ke soal yang ke-28. 60% pengunjung adalah perempuan dan 45% dari pengunjung perempuan itu memakai sepatu. Jika 35% dari seluruh pengunjung yang memakai sepatu, berapa porsi pengunjung laki-laki yang tidak memakai sepatu dari total pengunjung laki-laki? Oke, pertama kita buat tabel pembantunya dulu. Ada laki-laki, ada perempuan, kemudian totalnya. Yang pakai sepatu, yang tidak pakai sepatu, singkat TS, total. Oke, kita ganti warnanya dulu. Oke, di sini kita pakai warna merah ya.
Oke, ada bentuk seperti ini. Aduh, kurang rapi ya sebenarnya. Oke, anggap aja lah lurus. Oke, katanya 60% pengunjung adalah perempuan. Ingat ya, karena dalam bentuk persen berarti totalnya adalah 100. Maaf di sini. Totalnya 100. Yang katanya pengunjung itu yang perempuan dia 60%, itu 60 untuk perempuan. Sini 60, berarti laki-lakinya ada 4, ada 40. Oke, kemudian apalagi yang diketahui? Maaf, ini kita hapus dulu bentar supaya teman-teman nggak bingung ya. Oke, maaf, ini 60, 40. Nah, apalagi yang diketahui? Katanya 45% dari pengunjung perempuan itu memakai sepatu. 45% dari pengunjung perempuan. Perempuannya 60, 45% dari 60, dia 27. Ya. Berarti yang pakai sepatu adalah 27 orang perempuan. Misalnya ini berapa tuh? 30, 33. Yang tidak pakai sepatu 33. Oke, terus apa lagi? Jika 35% dari seluruh pengunjung yang memakai sepatu, berapa porsi pengunjung laki-laki? Oke, 35% dari totalnya itu dia pakai sepatu. Berarti di sini 35. Maka di sini sisa 8. Ini 32. Ini 35, berarti sini 60. 65. Oke, udah dapat semua? Yang ditanya porsi pengunjung laki-laki yang tidak memakai sepatu. Pengunjung laki-laki yang tidak pakai sepatu ada 32 per 40. Berarti 32 per 40. Ini sama-sama kita bagi 8. 4 per 5. Sehingga jawabannya paling tepat adalah pilihan yang C. Gitu ya. Jadi sekali lagi teman-teman buat dulu apa yang diketahui, buat tabel bantunya, lihat dulu dia kalau dalam bentuk pecahan tadi cari KPK, kalau di dalam bentuk persen ya berarti totalnya adalah 100. Ya udah tinggal cari aja di tabel yang mempermudah kita gitu ya. Oke, kita masuk ke soal yang ke-29. Katanya dari 115 orang anak remaja diperoleh data 85 itu suka olahraga dan 43 suka pramuka. Berarti kita buat di sini 115. 85 suka olahraga, 43 suka pramuka. Dan X itu suka keduanya. Berarti di sini X ditambah X aksen. Jadi yang ditanya sini X aksen ya. Oke, totalin semua. 115, 85 tambah 43, 128 dikurang X ditambah X aksen. Oke, kita ganti posisi. Berarti ini menjadi X aksen. Ingat ya, nggak berubah. Karena di sini masih positif. Jadi yang pindah ini. Tapi dia tandanya nggak berubah, cuman ganti ya sebelah-sebelahan lah. Supaya teman-teman permudah gitu ya. Berarti ini justru ini yang pindah nih. Berarti ini 115 dikurang 128 ditambah X. Maka X aksennya ini menjadi negatif 13 ditambah X. Atau X aksennya itu menjadi X dikurang 13. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang B. Jadi jangan terkecoh ya teman-teman, jangan terkecoh. Baca soalnya dengan benar, dengan baik gitu ya. Oke, kita masuk ke soal yang ke-30 yang terakhir. Dari 60 orang siswa diketahui setengah bagian itu menyukai olahraga basket, 1/4 menyukai basket dan futsal, dan 1/6-nya tidak menyukai keduanya. Oke, totalnya ada 60 orang yang dia suka basket, 1/2 setengahnya, setengah dari 60, 30 ditambah B ya, ini yang ditanya yang hanya menyukai futsal, dikurang yang suka keduanya, 1/4 dari 60, 5
15, yang tidak keduanya ada 10 ya, 1/6. Maaf, 1/6 dari 60. Oke, kita operasikan. 30 ditambah B dikurang 5. Nah, ini menjadi 60 sama dengan 25 ditambah B. Maka B-nya, ingat ini nggak berubah, 60 kurang 25. Atau B-nya sama dengan 35. Nah, yang hanya menyukai olahraga futsal katanya. Yang skor keduanya 15, berarti 35 kurang 15. Nah, ini yang kita ketahui dia yang suka futsal tadi kita peroleh 35. Sehingga kita kurangkan dengan yang suka keduanya, itu 15. Hanya futsal. Berarti 35 dikurang 15. Hasilnya adalah 20. Maka yang hanya suka olahraga futsal ada 20 orang. Makasih banyak udah nonton video ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman untuk menjadi seorang ASN. Sampai jumpa di video selanjutnya di Jadi ASN.